Lalu sekali lagi tadi masalah Pak Ganjar atau Pak Prabowo, oh ditunggu dulu sebentar lagi, nanti pasti segera ada jawabannya. Karena sekali lagi untuk menentukan nama-nama ini juga tidak gampang. Kan kita juga tidak mau kalau misalnya kita tentukan di hari ini, oh dukung A, tiba-tiba dinamikanya mengalir, dinamikanya berubah, tiba-tiba belok, oh salah dukung si B. Nah, kita kan tidak mau seperti itu. Jadi sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu untuk bersabar dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi. Dan sekarang kita sudah masuk ke episode 113 ya. Kali ini saya ingin membahas tema itu menunggu arah telunjuk Jokowi. Jadi memang dalam politik Indonesia, kalau kita baca statement para politikus, terutama orang-orang partai politik pendukung koalisi pemerintah, kalau kita membaca statement-statement para relawan, kita membaca statement-statement para kandidat capres-cawapres misalnya, yang juga berasal dari koalisi pemerintahan, maka akan tampak dengan jelas bahwa walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, tapi kita bisa merasakan bahwa semua pihak yang berasal dari koalisi pemerintah itu berebut telunjuknya Pak Jokowi. Nah, jadi berebut ingin telunjuknya Pak Jokowi diarahkan ke mereka gitu. Berebut blessing Pak Jokowi. Nah, ini mungkin didasarkan pada angka-angka survei yang makin kesini itu makin menunjukkan bahwa memang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Pak Jokowi, tentu kan terhadap Pak Jokowi juga itu, karena Pak Jokowi yang sebagai kepala pemerintahan dan kepala negaranya itu tinggi sekali. Ya kira-kira rentangnya antara 78 sampai 82%. Nah, dalam negara demokrasi ini mungkin yang paling tinggi nih gitu. Bahkan ini juga kalau misalnya riset di negara-negara otoriter dan negara totalitarian juga sulit mendapatkan angka yang seperti ini kalau risetnya dilakukan dengan benar. Tapi ya faktanya begitu. Dari hasil survei, tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi sangat tinggi. Mungkin karena tingkat approval rating dan tingkat kepuasan ini juga yang menyebabkan calon-calon presiden, partai-partai yang dari koalisi pendukung pemerintah kemudian merasa harus ada endorse Pak Jokowi ini buat kita. Kita harus berebut blessingnya Pak Jokowi ini. Kalau sampai kita nggak dapat blessingnya Pak Jokowi ini, kita nggak bisa mendapatkan para pendukung Pak Jokowi ini gitu. Yang besar itu. Walaupun saya sebenarnya sebagai orang yang malang melintang dalam dunia survei politik itu juga harus jujur katakan kepada para pemirsa bahwa approval rating tingkat kepuasan itu sebenarnya ya approval rating dan tingkat kepuasan aja. Itu bahkan sebenarnya tidak bisa dikonversi menjadi suara buat calon itu sendiri. Misalnya calon gubernur misalnya ada yang tingkat kepuasannya 70%, 60%. Tapi ketika pilkada hasilnya cuma 40%. Ahok itu juga approval rating dan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Ahok itu di atas 60%. Tapi suara Ahok cuma mentok 42%. Pak Jokowi tahun 2019 juga approval ratingnya tinggi sekali di atas 65% kayaknya. Tapi suara Pak Jokowi hanya 55%. Jadi tidak seluruhnya bisa dikonversi. Apalagi kalau calonnya banyak. Calonnya lebih dari 2 itu atau lebih dari 3, maka suara kepuasan dan approval rating itu nggak bisa dikonversi bahkan jadi suara kita sendiri. Apalagi kalau kemudian berpikir bahwa itu bisa dikonversi menjadi suara orang lain. Tingkat kepuasan Pak Jokowi dikonversi menjadi suara Ganjar misalnya. Atau tingkat kepuasannya terhadap Pak Jokowi dikonversi menjadi suaranya Pak Prabowo misalnya kayak gitu. Kan dulu pernah ada yang berteori bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi maka suara Ganjar juga makin tinggi. Untuk beberapa saat memang kelihatan itu benar, tapi saat berikutnya ketika terjadi perbedaan antara Pak Jokowi dengan Pak Ganjar, tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi naik,
elektabilitas Ganjar malah agak turun. Jadi makanya itu yang saya bilang, bahkan untuk diri sendiri aja itu belum tentu bisa dikonversi sebanyak itu, apalagi untuk orang lain. Tapi oke lah, kan opini saya tidak bisa dipaksakan kepada orang-orang politik lain, kan mereka kan punya pandangan seperti itu. Jadi ya udah, kita bahas tentang orang-orang yang menunggu arah telunjuk politik Pak Jokowi. Nah, memang faktanya seperti itu tadi yang saya bicarakan. Ya, semua orang mencoba untuk berebut blessing atau berebut endorse dari Pak Jokowi. Nah, tanggal 14 nanti, tanggal 14 Mei ini akan dilaksanakan puncak musyawarah rakyat yang diselenggarakan oleh organ-organ relawan Jokowi. Jadi setahun terakhir mungkin mereka sudah berkeliling Indonesia di berbagai daerah. Mungkin saya nggak tahu seluruh provinsi kah atau sudah sebagian besar provinsi kah mereka jalani membuat musyawarah rakyat. Musyawarah rakyat ini yang disebut sendiri oleh Pak Jokowi ketika pembukaan musra itu sebagai sebagai saringan, sebagai penampung aspirasi rakyat. Jadi masyarakat tuh pengennya siapa sih yang nanti dicalonkan atau diusung menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Nah, setelah berkeliling beberapa puluh provinsi, maka tanggal 14 nanti organ-organ relawan Jokowi itu akan mengadakan puncak musyawarah rakyat di Jakarta, di Istora Senayan tanggal 14 nanti. Nah, yang mengejutkan adalah bahwa ternyata hasilnya sudah dibocorkan duluan oleh salah satu dewan pengarah mungkin atau dewan pembina dari musra itu, yang juga sekaligus menjadi loyalis Ganjar Pranowo. Jadi sudah dibocorkan hasilnya adalah 3 besar yang akan diusulkan kepada presiden berdasarkan hasil musra adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, kemudian Erlangga Hartarto. Nah, bahkan ada rumor bahwa relawan Jokowi yang membocorkan hasil ini sebelum waktunya itu bahkan sempat memaksa organ-organ lain di dalam musyawarah rakyat itu untuk segera mengumumkan Ganjar aja, yang diumumkan satu nama aja gitu. Karena dia mendukung Ganjar, jadi dia mau paksa aja. Pokoknya yang diumumkan Ganjar aja hasil musranya. Jadi biar telunjuk Pak Jokowi bulat ke Ganjar. Ini kan dari efek tadi tuh, berebut telunjuk Pak Jokowi. Tapi ini kemudian ditolak oleh organ-organ relawan lainnya, termasuk Projo, yang merupakan bagian terbesar dari penyelenggara musra ini. Kan yang dominan di dalam musra ini adalah Projo, walaupun ada organ-organ relawan lain. Tapi yang paling kokoh, paling kuat, paling solid tampak sekali ini adalah Projo. Dan ide musra memang idenya Projo. Tapi tampaknya Projo menolak itu karena memang ingin mengeluarkan tetap 3 nama. Karena sesuai dengan kesepakatan awal akan berikan usulan 3 nama kepada presiden. Biar presiden nanti yang memilih telunjuknya mau diarahkan ke siapa. Nah, dari sini juga saya melihat kalau nama pertama, nama kedua itu sudah familiar lah ya. Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sudah sangat familiar lah. Sudah sering juga disebut dalam berbagai survei. Tapi nama ketiga, tiba-tiba muncul nama Erlangga Hartarto sebagai 3 besar nama yang diusulkan melalui musyawarah rakyat. Agak sedikit mengejutkan memang. Tapi ya ini hasil musyawarah rakyat kan. Dan bagaimanapun organ-organ relawan ini akan mengusulkan 3 nama ini kayaknya kepada Pak Jokowi. Tapi ya alhamdulillah 3 namanya betul-betul 3 nama yang menjadi bagian dari penyokong pemerintah. Jadi itu nanti yang akan kita lihat. Tapi saya ingin berikan catatan bahwa kayaknya memang sikut-sikut berebut telunjuk Pak Jokowi ini sudah sampai pada manuver-manuver yang ya sangat terlihat dan sangat jelas lah. Kalau tadi ada rumor bahwa dipaksa hanya mau keluar 1 nama aja di puncak musra, jadi Ganjar Pranowo, kemudian ditolak oleh organ-organ lain. Nah, ini berarti sudah mulai ada perbedaan pendapat yang mungkin juga nanti akan berujung kepada perbedaan pilihan mereka dalam mendukung capres-cawapres yang mana. Kemudian bayangkan tanggal 14 acara puncak musra yang diselenggarakan oleh relawan-relawan Pak Jokowi. Kemudian tanggal 13-nya di tempat yang bersebelahan di Hall Basket Senayan, kan berarti masih di lokasi yang sama. Itu sehari sebelumnya diselenggarakan temu relawan dan halal bihalal relawan Jokowi bersama Ganjar. Ini kayak intercept lah.
intercept sebelum acara Puncak Musra supaya memberikan tekanan bahwa yang keluar nama harusnya Ganjar Pranowo aja, atau paling nggak Ganjar Pranowo yang diberikan porsi yang terbesar dari kesimpulan Musra. Jadi itu yang bisa kita baca sampai saat ini. Nah, kalau mau membaca arah telunjuk Pak Jokowi, itu kan sudah ada gejala-gejala yang kita lihat sebelumnya. Setelah pengumuman Ganjar sebagai calon, itu kemudian Gibran, putranya Pak Jokowi, ngumpulkan relawan-relawan di Solo dan bilang, sabar, tunggu waktunya. Nanti diarahkan kemana, perintahnya kemana, sabar, jangan langsung. Loh, kan sudah diputuskan Ganjar Pranowo, tapi tiba-tiba yang relawan-relawan Pak Jokowi disuruh nunggu dulu. Tunggu nanti komandonya kemana. Jadi jangan buru-buru ke sana maksudnya kan. Jangan buru-buru ke Ganjar maksudnya kan. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain nanti, mungkin ada dinamika lain nanti yang menyebabkan mungkin nggak ke sana. Atau nggak semuanya harus ke sana. Nah, kayak gitu. Bisa jadi mungkin nggak ke sana, atau nggak semuanya harus ke sana. Kemudian organ relawan Jokowi seperti Projo itu bikin statement pengumuman Ganjar tidak disambut meriah tuh di kalangan relawan. Ada beritanya. Bersaut-sautan lah sesama penyelenggara musra tuh. Ada penyelenggara musra yang lain bilang, wah meriah kok sambutan relawan-relawan. Tapi dari Projo bilang nggak meriah kok. Nah gitu. Ini juga berlangsung konsisten sampai hari ini, yang memperlihatkan bahwa Projo kayaknya tetap ngotot yang diusulkan kepada Presiden adalah 3 nama. Biar nanti Presiden yang memutuskan blessingnya dan arah telunjuknya harus diarahkan kemana. Tapi kalau mau membaca Pak Jokowi, arah telunjuknya kemana, menurut saya kita harus melihat 2 aspek. Yang pertama, Pak Jokowi tidak mungkin nggak kasih blessing ke Ganjar. Karena Ganjar itu memang awalnya kan didorong oleh Pak Jokowi. Dan Ganjar akhirnya diputuskan oleh partai yang juga menaungi Pak Jokowi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi apakah hati Pak Jokowi sekarang full ke Ganjar atau sudah terbagi 2? Itu juga kelihatan bahwa Pak Jokowi nampak juga memberikan blessing kepada Pak Prabowo. Nah, jadi kalau menurut saya telunjuk Pak Jokowi nanti akan bercabang 2. Telunjuknya ke Ganjar, telunjuknya ke Prabowo. Tapi kan ada 3 nama. Apakah telunjuknya akan bercabang 3? Menurut saya bisa juga mungkin bercabang 3. Ke Ganjar, ke Prabowo, dan ke Erlangga Hartarto. Atau cukup bercabang 2. Ke Ganjar Erlangga atau ke Prabowo Erlangga. Ganjar saja dan ke Prabowo Erlangga. Bisa begitu. Atau ke Ganjar Erlangga dan ke Prabowo saja. Bisa begitu. Telunjuk bercabang 2. Walaupun nama yang diusulkan 3. Tapi kalau saya boleh berpendapat, hati kecil Pak Jokowi bisa dibaca melalui arah satu organisasi relawan. Karena hanya relawan ini yang kelihatan betul-betul menjadi wajahnya Pak Jokowi. Dan dengan slogan, merah kata Jokowi, maka merah kata Projo. Jadi kemana Projo berlabuh, menurut saya itu hati kecilnya Pak Jokowi. Meskipun telunjuk Pak Jokowi bercabang 2. Gitu. Jadi kalau merah kata Pak Jokowi, maka merah kata Projo. Sampai sekarang Projo belum bilang merah. Berarti itu artinya juga Pak Jokowi mungkin belum bilang merah. Jadi nanti kalau misalnya Pak Jokowi hati kecilnya mungkin tidak diungkapkan. Tapi kalau hati kecilnya Pak Jokowi bilang dasarnya putih, kemudian ada segi 5 berwarna merah, dan di tengahnya berwarna kuning, maka Projo juga akan mengatakan hal yang sama. Dasarnya putih, segi 5-nya berwarna merah, dan tengahnya berwarna kuning, maka Projo itu menjadi manifestasi dari ungkapan hati kecil Pak Jokowi. Jadi yang perlu dibaca tidak hanya arah telunjuk Pak Jokowi. Karena telunjuk itu nanti bisa bercabang 2, bisa bercabang 3. Tapi kalau untuk membaca hati kecilnya Pak Jokowi, maka lihat Projo berlabuh di mana. Mungkin begitu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.